Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Andika. Saya dari kelas reguler A, semester 3, Prodi Teknik Informatika, dengan NPM 241106041311. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan proyek ujian akhir semester dengan project, yaitu saya membuat game RPG mini berbasis konsol teks. Pada game ini berfokus kepada logika pemrograman dengan menggunakan konsep OOP murni seperti inheritance, polymorphism, dan encapsulation. Langsung saja kita menuju ke codingannya. Yang pertama ini ada item.java. Pada item.java ini berfungsi untuk suatu item pada game konsol ini. Di sini ada public class item yang berisi private string nama, private integer hill amount. Nah, string nama ini berfungsi untuk nama dari suatu player dan suatu jenis musuh atau musuh ya. Lalu di sini ada heal amount, yaitu berfungsi untuk indikator pemulihan HP atau darah pada player. Nah, di sini ada public item, ada string nama itu untuk mengambil nama ya. Lalu ada integer heal amount, yaitu untuk mengambil indikator pemulihan HP atau darah. Lalu di sini juga ada string get nama untuk mengambil nama, lalu get heal amount. Lalu yang kedua di sini ada class atau file bernama musuh.java. Di sini menggunakan import java.util_random. Lalu ada konsepnya, di sini menggunakan konsep class abstract, yaitu public abstract class musuh. Nah, di sini berfungsi untuk para musuh atau induk yang akan digunakan untuk jenis musuh. Nah, ini adalah konsep kelas super atau kelas utama untuk jenis musuh. Di sini ada public abstract class musuh, ada protected string nama, ini untuk nama musuh, lalu ada protected integer HP untuk darah musuh, lalu ada protected integer attack power yang tentunya digunakan untuk tenaga atau serangan musuh. Lalu di sini ada protected random atau random untuk damage random atau musuh random. Nah, di sini juga ada public musuh terdiri atas string nama, integer HP, integer attack power. Di sini juga ada dis nama, dis HP, dis attack power. Lalu di sini juga saya menggunakan konsep abstract method, yaitu public abstract void attack. Ini untuk attack monster atau musuh kepada player atau hero ya. Di sini juga public boolean is alive, ini untuk status indikator kehidupan musuh. Di sini ada return HP. Ini ada public void terima damage, integer damage, ini untuk musuh menerima damage dari si player. Lalu di sini juga ada public string get nama untuk mengambil nama dari musuh. Dan ini juga ada get HP untuk mengambil keterangan darah dari si musuh ini. Ada return nama, return HP, kurang lebih seperti ini dari kelas atau file musuh.java. Selanjutnya di sini juga ada jenis musuh.java. Pada jenis musuh.java saya menggunakan konsep inheritance pada musuh. Nah, di sini terdapat kelas goblin extend musuh, yang artinya goblin ini merupakan anak dari si musuh.java ini atau turunan dari musuh.java, goblin ini. Nah, di sini kan ada extend musuh. Nah, extend ini berarti seperti turunan. Nah, ini nih dari sini. Sini juga ada public goblin, super. Nah, ini super ini ngambil dari si musuh. Sini ada namanya kita isi goblin dengan HP-nya. HP ini darah ya, darah si goblin itu sebesar 30 dan attack power atau tenaga serangan yang dikeluarkan oleh goblin itu sebesar 10. Di sini ada keterangannya, HP-nya kecil tetapi attack-nya juga kecil. Ini ada override untuk meng-tag ya, tag. Lalu di sini juga ada public void attack player
untuk serangan musuh cepat. Nah, di sini ada keterangannya untuk serangan musuh cepat, integer damage, attack power plus random. Nah, ini random attack. Sini juga ada mencetak goblin mencakar kamu menggunakan kuku tajam. Damage plus damage ini untuk mengambil keterangan damage. Misalnya damage-nya kita isi dengan 12. Nah, maka goblin mencakar kamu menggunakan kuku tajam dengan damage sebesar 12. Nah, ini juga ada keterangannya player terima damage. Nah, maka si player ini akan menerima damage dari si goblin. Lalu di sini ada class Orc, sama ini juga turunan dari musuh atau anak dari musuh. Ada namanya, ada HP, ada attack power. Lalu ada keterangan juga di sini Orc memukul menggunakan kampak besar. Damage plus damage sama kayak yang di atas, sama yang sebelumnya. Misalnya damage-nya 20. Maka Orc memukul menggunakan kampak besar damage dengan damage sebesar misalnya 20. Sama ini, kurang lebih yang bawahnya juga sama. Lalu ini ada public void attack player. Ini untuk serangan khusus, integer damage, attack power random, dot next integer, bounce 10, system outprint, dragon menyemburkan api panas, damage, misalnya damage-nya 50. Nah, ini serangan khusus itu hanya dimiliki oleh musuh dragon. Ya, mungkin seperti ini dari kelas jenis musuh. Lalu selanjutnya ada player.java, kelas player.java atau file player.java. Di sini kita menggunakan import Java util ArrayList dan Java util random. Sini ada public class player, isinya ada string nama untuk nama player, string HP untuk darah player, ada max HP untuk maksimum darah yang dimiliki oleh player atau hero. Lalu di sini ada private integer attack power atau damage atau tenaga yang dikeluarkan oleh si player. Ada level, ada private XP untuk next level, untuk naik level ke level selanjutnya. Ada private integer XP next level nih untuk ke level selanjutnya. Lalu ada inventory item, ini ngambil dari sini juga nih. Ntar berhubung dengan si item.java. Lalu di sini ada public player mengambil nama, HP, max HP, attack power, level, XP, dan XP next level. Ini inventory juga untuk barang-barang yang ada di inventory si player. Nah, ini untuk menyediakan 2 potion ada pada awal game nih, untuk menambah potion pada awal game. Add item, new item, heal potion, dengan namanya itu heal potion. Heal amount-nya itu tambahan darahnya itu yang dapat ditambahkan dari heal potion itu sebesar 30. Nah, kita di sini menggunakan 2 untuk awal game. Lalu di sini public void attack musuh untuk menerima damage atau kita untuk menyerang musuh. Sini juga ada keterangannya, system outprint, serangan kritikal. Nah, apabila kita melakukan penyerangan kritikal terhadap musuh. Nah, di sini juga ada sistem outprint, nama plus menyerang. Di sini ada namanya, misalnya Roger kita masukkan. Roger menyerang misalnya goblin. Roger menyerang goblin sebesar, ini damage-nya kita masukkan misalnya 50. 50 damage berarti nama Roger menyerang goblin sebesar 50 damage. Nah, gitu kurang lebih ya. Nah, ini untuk menggunakan item, apabila item kita tidak tersedia, maka akan mencetak inventory kosong, tidak ada item tersedia. Nah, ini untuk menggunakan item di tas, kurang lebih seperti ini nih. Ini ada keterangannya juga, setelah kita menggunakan item, maka ada keterangannya kamu telah menggunakan misalnya nama item heal potion, maka HP bertambah. Ini get heal amount, berarti darah kita bertambah. Misalnya darah kita tadinya jadi 20, setelah menggunakan heal potion, maka darah kita menambah misalnya menjadi 60. Nah, kurang lebih seperti itu nih. Ini untuk damage. Ini XP untuk naik level. Apabila mendapatkan XP, maka kita akan mendapatkan pesan kamu mendapatkan, misalnya kita amount-nya itu mendapatkan 50, maka kamu mendapatkan 50 XP. Lalu ini ada level up untuk ke level selanjutnya. Ada keterangannya juga di sini. Level up sekarang level 15. Status meningkat, max HP. Nah, setiap kita naik level, maka darah kita juga itu ikut meningkat. Misalnya sebelumnya di level 14 darah kita itu cuman 100.
Nah, maka setelah level 15, maka darah kita itu akan menaik menjadi misalnya 150, dan attack powernya juga akan meningkat dari misalnya dari attack powernya 80, kita bisa meningkat ke 150 gitu. Nah, ini ada getternya juga nih, menggunakan getter setter untuk mengambil HP, nama, max HP, dan level. Lalu yang terakhir ini merupakan komponen penting di antara salah satu dari project game ini. Ini merupakan salah satu penggerak utama atau otaknya dari project game ini. Di sini kita menggunakan Java Util Scanner untuk menginput atau menerima atau membaca dari input si user atau pengguna. Lalu ini ada import Java Util Random. Di sini ada public list main. Ini untuk mengambil nama, menerima. Public list void main string args. Ini ada pencetakan juga sistem outprint, yaitu game Java Console RPG Mini untuk game yang kita buat. Lalu di sini ada fitur pemain, yaitu untuk memilih atau memasukkan nama karakter bebas. Di sini ada percetakan, masukkan nama karakter Anda ini bebas. Misalnya kita masukkan Roger, maka sistem akan membaca dengan perintah scanner ini. Di sini juga ada pilih job class. Di sini tersedia 2, yaitu Knight, lalu ada Assassin. Di sini job class-nya itu peran kita dalam game. Di sini ada Knight, dia memiliki HP tebal tapi dengan attack yang sangat sedang atau attack yang tidak terlalu sakit gitu. Lalu yang kedua itu ada Assassin, memiliki darah tipis tetapi memiliki serangan yang tinggi atau damage yang tinggi. Di sini kita bisa memilihnya. Nah, di sini juga ada keterangannya, apabila kita memilih satu, maka dia akan membaca pilihan bagus kamu memilih Knight. Lalu di sini juga ada keterangannya, HP Knight itu dimiliki 100, lalu attack powernya itu memiliki 20, lalu else player apabila kita memilih pilihan 2 gitu, kita akan mendapatkan HP sebesar 70 dan attack power 40 ini apabila kita memilih pilihan 2 yaitu Assassin. Nah, ini ada game loop. Game loop ini untuk perulangan dalam game. Ini kita awal game akan melakukan pencarian musuh. Setelah musuh terlihat, maka sistem akan mencetak musuh telah terlihat plus musuh get nama. Ini untuk mengambil nama musuh. Misalnya nama musuh kita itu Goblin yang telah terlihat. Musuh telah terlihat Goblin dengan HP, misalnya musuh get HP, ini musuh HP-nya itu misalnya 12. Nah, maka akan ada keterangan di sini. Lalu ada battle loop. Sini keterangan player misalnya Roger dengan HP 50 dan player HP-nya itu maksimal darahnya itu misalnya 50, jadi 50 per 50. Dan apabila mengurangi, misalnya ini jadi 40 per 50 gitu. Ini juga sama musuh ya. Ada aksinya, ada serang, gunakan item dan menghindar. Lalu di sini ada aksi 1 untuk menyerang musuh. Lalu ada aksi 2 untuk menggunakan item, untuk mengheal menggunakan potion. Lalu ada yang ketiga ini untuk menghindar lari atau menghindari musuh. Nah, di sini juga ada sistem out, print, aksi tidak valid. Apabila kita menginput tidak sesuai, misalnya kita menginputnya angka 5, nah maka sistem akan mengeluarkan aksi tidak valid. Lalu ini cek hasil pertarungan, apabila kita telah mati atau darah kita telah habis, nah maka akan ada keterangan game over seperti ini nih. Misi perjuangan Roger telah berakhir di sini. Lalu di sini juga ada keterangan musuh get nama, misalnya Goblin terkalahkan gitu. Nah, di sini juga ada reward sistemnya, XP, pendapatan yang didapatkan oleh player, yang dihasilkan oleh musuh. Nah, ini juga apabila musuh menjatuhkan potion yang dapat kita ambil. Lalu di sini juga ada factory method untuk membuat musuh random. Jadi musuhnya itu tidak berurutan gitu. Misalnya habis Goblin bisa jadi langsung Dragon, atau habis Dragon bisa ke Goblin lagi atau langsung ke Orc. Jadi tidak berurutan gitu. Jadi random gitu. Apabila berurutan, kita pasti bakal tahu nih urutannya abis ini apa. Nah, kita buat random agar player itu tidak mengetahui urutan musuhnya. Nah, kita play aja. Nah, kurang lebih seperti ini nih, ada keterangannya Java Console RPG Mini. Kita masukkan nama karakternya, misalnya kita masukkan Roger. Kita enter nih.
Nah, di sini ada pilih job class, kita misalnya bisa milih assassin, knight, kita milih assassin. Nah, pilihan bagus kamu milih assassin. Nah, di sini melakukan pencarian musuh. Nah, setelah musuh terlihat, maka akan ada keterangan musuh telah terlihat. Misalnya musuhnya goblin HP sebesar 30. Nah, di sini kita bisa milih aksi serang, gunakan item dan menghindar. Serang akan menyerang, ada keterangannya. Roger menyerang goblin sebesar 44 damage dan bisa menggunakan item. Kamu telah menggunakan heal potion. Nah, darahnya ini bertambah. Lalu kita menyerang, misalnya menghindar apabila darah kita sekarat, kita menghindar dari musuh, kita menyerang, menghindar. Nah, kurang lebih seperti inilah gamenya. Dan apabila kita telah mati, maka ada pesan seperti ini. Game over, misi perjuangan Roger telah berakhir di sini. Nah, kurang lebih seperti ini apabila hero kita atau darah kita itu benar-benar habis. Nah, maka akan terjadi game over. Ya, mungkin seperti ini saja project game yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tidak sempurna pastinya ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.